Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam, dan salam sejahtera bagi kita semua. Kenalkan, saya Aris Budiono Bima Rasid dari Prodi Multimedia dan Jaringan. Dan video kali ini saya akan membahas tentang komponen penyusun komputer. Apa sajakah komponen penyusun komputer? Akan dibahas di slide berikutnya. Sebelumnya saya bahas sedikit tentang definisi komputer. Komputer adalah perangkat elektronik yang dipakai untuk mengolah dan memanipulasi informasi atau data menurut prosedur yang telah dirumuskan. Komputer mampu menyimpan, mengambil, dan mengolah data. Artinya segala data yang disimpan, diambil, dan diolah, komputerlah yang melakukan semua pekerjaan tersebut. Anda mungkin telah mengetahui bahwa Anda dapat menggunakan komputer untuk mengetik dokumen, menggunakan software tertentu, mengirim email, bermain game, dan menjelajah web. Semua kegiatan tersebut dilakukan oleh komputer. Komponen-komponen penyusun komputer. Komponen penyusun komputer terbagi menjadi dua bagian, yaitu komponen hardware dan komponen software. Komponen hardware meliputi motherboard, prosesor, memory, storage drive, dan power supply. Untuk perangkat komponen penyusun software terdiri dari BIOS, UEFI, dan OS atau operasi sistem. Kita masuk ke perangkat komponen penyusun hardware. Yang pertama yaitu motherboard. Motherboard atau papan induk adalah papan sirkuit cetak atau PCB dalam komputer bagian utama dari sirkuit yang disambungkan semua bagian lainnya untuk membuat keseluruhan yang kohesif. Ini memegang dan memungkinkan komunikasi antara banyak komponen elektronik penting dari suatu sistem seperti unit pemrosesan pusat atau CPU dan memori, dan menyediakan konektor untuk peripheral lain. Motherboard terdapat macam-macam form factor. Jenis form factor motherboard yaitu ATX, Micro ATX, dan Mini ATX. Apa saja karakteristik form factor motherboard tersebut? Yang pertama yaitu ATX. Form factor motherboard ATX diciptakan oleh Intel di tahun 1995. Selama 25 tahun, motherboard jenis ini masih mendominasi PC di rumah maupun perkantoran. Versi lebih besarnya lagi dikenal dengan jenis eATX. Melihat perbandingan ketiganya, motherboard form factor ATX adalah yang terbesar, ukurannya sekitar 12 x 9,6 inci. Model motherboard ini banyak dijumpai di pasar. Artinya ketika Anda melihat di toko online atau toko komputer resmi, rata-rata form factor motherboard yang dijual pasaran hanya lebih mendominasi atau lebih dominan yaitu form factor motherboard ATX. Berikutnya itu ada Micro ATX. Motherboard jenis ini memiliki ukuran lebih kecil dari ATX. Ukuran motherboard Micro ATX adalah 9,6 x 9,6 inci. Sama seperti motherboard ATX, jumlah port atau slot untuk berbagai komponen masih sangat banyak. Jumlah port yang banyak memungkinkan PC atau desktop yang digunakan memiliki spesifikasi yang lebih tinggi. Artinya Micro ATX memiliki port yang sama dengan ukuran motherboard yang lebih kecil, tapi Micro ATX lebih memungkinkan untuk memiliki spesifikasi yang lebih tinggi atau setara dengan ATX. Dan yang ketiga yaitu Mini ATX. Mini ATX merupakan motherboard yang diciptakan oleh VIA Technologies pada tahun 2001 silam dan dirancang dengan ramah daya serta ukuran yang cukup kecil, yaitu 17 x 17 cm. Karena hanya menggunakan konsumsi daya yang kecil, maka maklum saja jenis motherboard ini tidak menimbulkan panas yang berlebih. Motherboard ini masih digunakan hingga sekarang, tapi hanya untuk komputer berukuran kecil. Artinya Mini ATX tidak bisa memakai spesifikasi yang lebih tinggi serta dengan form factor motherboard yang lain seperti ATX dan Micro ATX.
Komponen selanjutnya yaitu prosesor. Prosesor adalah komponen penting komputer yang berfungsi untuk memproses data dan mengontrol sistem yang ada pada komputer. Prosesor juga bisa disebut dengan otak dari komputer. Secara singkat, prosesor bekerja untuk melakukan perhitungan serta menjalankan perintah-perintah yang diperintahkan oleh pengguna komputer itu sendiri. Dan dalam sebuah komputer, prosesor lainnya sebuah mesin yang mana kinerjanya harus dibantu dengan komponen-komponen lain seperti mainboard, memori, dan banyak hal lainnya. Selain itu, prosesor biasanya terletak di motherboard dan diletakkan pada soket yang telah disediakan. Uniknya, prosesor sebuah komputer ternyata bisa diganti dengan jenis-jenis lain, namun prosesor bergantinya harus sesuai dengan soket yang ada. Pasalnya, jika tidak sesuai, prosesor tidak akan terhubung dengan komputer, bahkan tidak bisa terpasang di soket motherboard. Tujuan prosesor yaitu menjalankan pemrosesan informasi pada komputer, mengintegrasikan keseluruhan komponen internal komputer agar dapat saling bekerja sama, mencegah terjadinya overlapping tugas pada tiap-tiap komponen komputer, menjaga performa dari sebuah komputer, mengulang perhitungan algoritma dalam menjalankan perintah yang diberikan, untuk mendukung kebutuhan spesifik dari sebuah komputer, memastikan agar komputer dapat bekerja dengan baik, dan menjaga stabilitas dari setiap komponen komputer. Jenis soket prosesor. Soket prosesor adalah koneksi antara motherboard dan prosesor. Soket CPU modern dan paket prosesor dibuat dengan arsitektur berikut. Dalam arsitektur PGA atau pin grid array, pin berada di bagian bawah paket prosesor dan dimasukkan ke soket CPU motherboard menggunakan gaya penyisipan 0 zip, mengacu pada jumlah tenaga yang diperlukan untuk memasang CPU ke soket atau slot motherboard. Yang kedua yaitu land grid array. Dalam arsitektur LGA, pin berada di soket, bukan di prosesor. Kemudian masuk ke komponen hardware berikutnya yaitu memori. Memori terbagi menjadi dua macam, yaitu read-only memory atau ROM dan random access memory atau RAM. Yang pertama yaitu ROM atau read-only memory. ROM atau read-only memory adalah istilah untuk media penyimpanan data pada komputer. ROM ini adalah salah satu memori yang ada dalam komputer. ROM ini bersifat atau sifatnya permanen, artinya program atau data yang disimpan di dalam ROM tidak mudah hilang atau berubah walau aliran listrik dimatikan. Menyimpan data pada ROM tidak dapat dilakukan dengan mudah, tetapi membaca data dari ROM dapat dilakukan dengan mudah. Biasanya program data atau data yang ada di dalam ROM ini diisi oleh pabrik yang membuatnya. ROM biasanya digunakan untuk menyimpan firmware atau perangkat lunak yang berhubungan erat dengan peranti keras. Yang kedua yaitu RAM atau Random Access Memory. RAM atau Random Access Memory adalah sebuah tipe penyimpanan komputer yang isinya dapat diakses dalam waktu yang tetap, tidak memedulikan letak data tersebut dalam memori. Biasanya RAM dapat ditulis dan dibaca, berlawanan dengan ROM atau read-only memory. RAM biasanya digunakan untuk penyimpanan primer atau memori utama dalam komputer untuk digunakan dan mengubah informasi secara aktif. Meskipun beberapa alat menggunakan beberapa jenis RAM untuk menyediakan penyimpanan sekunder jangka panjang. Jenis-jenis RAM. Jenis-jenis RAM diantaranya yaitu ada DRAM atau Dynamic Random Access Memory. Jenis RAM ini merupakan memori semikonduktor yang memerlukan kapasitor sebagai tumpuan untuk menyediakan data yang ada di dalamnya. Kemudian ada SDRAM atau Synchronous Dynamic Random Access Memory. SDRAM menjadi RAM yang memiliki kecepatan cukup tinggi dibanding dengan jenis-jenis RAM lainnya, yakni kecepatan sampai 100 hingga 133 MHz. RAM ini banyak digunakan pada tahun 1996 hingga tahun 2003 dan merupakan jenis RAM yang memiliki 168 pin saluran transfer data. Berikutnya yaitu ada RDRAM atau Rambus Dynamic Random Access Memory. Komponen ini diperkenalkan pada tahun 1995
dengan kecepatan 600 MB per second. Pada tahun 1997, kecepatan RD-RAM meningkat hingga 700 MB per second, dan tahun 1998 menjadi 1,6 GB per second. Slot memori untuk RD-RAM ialah 184 pin. Kemudian ada SRAM atau Static Random Access Memory. Jenis RAM komputer ini terbuat dari semacam semikonduktor yang tidak memerlukan kapasitor dan tidak memerlukan penyegaran secara berkala, sehingga kinerja bisa lebih cepat. Hal ini disebabkan komponen ini hanya menggunakan transistor tanpa kapasitor. SRAM didesain menggunakan desain cluster 6 transistor untuk menyimpan setiap bit informasi. Sayangnya, SRAM memiliki kekurangan, yakni biaya produksi yang mahal. Jenis berikutnya ada EDORAM atau Extended Data Out Random Access Memory. RAM ini dikembangkan pada tahun 1995 dan memiliki kemampuan yang lebih cepat dalam membaca dan mentransfer data dibandingkan dengan jenis-jenis RAM lainnya. Slot memori untuk EDORAM ialah 72 pin. Bentuk komponen ini lebih panjang daripada RAM SIMM. Komponen ini juga cocok untuk dipasang pada komputer dengan bus mencapai 66 MHz. Dan ada satu jenis RAM lagi, yaitu FPM DRAM atau First Page Mode DRAM. Jenis RAM ini merupakan bentuk asli atau bentuk awal dari DRAM. Laju transfer maksimum untuk CCL2 mendekati 176 MB per detik. FPM bekerja pada rentang frekuensi 16 MHz hingga 66 MHz dengan akses waktu hingga 50 nanosecond. Dalam memori RAM terdapat istilah DDR. DDR yaitu kepanjangan dari Double Data Rate. Secara sederhana, DDR beroperasi pada kecepatan data ganda. Berarti RAM dapat mentransfer data 2 kali per siklus clock. Semua data di komputer adalah digital. Artinya data tersebut diwakili oleh angka 1 atau aktif atau 0 atau istilahnya mati. Satu siklus clock diwakili oleh sinyal CPU dari mati ke hidup dan kembali lagi. Ini biasanya diukur dari titik tengah. Laju data ganda atau Double Data Rate atau disingkatnya DDR. Ini merupakan peningkatan besar dari RAM SDR atau Single Data Rate atau diterjemahkan yaitu laju data tunggal yang sebelumnya hanya dioperasikan sekali per siklus clock. Tipe-tipe memori DDR terdiri dari yang pertama yaitu tipe memori DDR1 atau DDR. Munculnya RAM jenis tipe DDR yaitu sekitar tahun 1995 hingga 1996 dan akhirnya diterima pasar secara sempurna pada akhir tahun 2000. RAM DDR1 atau DDR memiliki kecepatan transfer data antara 200 MT per second sampai 400 MT per second dan mempunyai kecepatan bus clock berkisar antara 100 MHz hingga 200 MHz. Saat itu, konsumsi daya DDR1 cenderung cukup besar, yaitu sekitar 2,5 volt. Level bandwidth yang dimiliki oleh RAM DDR1 yaitu sebesar 1,6 gigabit per second pada waktu itu. Untuk ukurannya sendiri, memiliki ukuran memori sekitar 256 MB hingga 512 MB per keping. Selanjutnya yaitu tipe memori DDR2. Tuntutan perkembangan kemampuan RAM pastinya harus bisa mengimbangi kecepatan proses dari CPU. Oleh karena itu, akhirnya dikembangkan generasi RAM yang kedua yaitu DDR2 dengan transfer dan clock speed yang lebih tinggi dibandingkan RAM DDR1. DDR2 mampu diterima di kalangan pasar dengan baik dan menjadi standar kualitas penggunaan RAM sekitar tahun 2004 sampai 2008. Di memori tipe ini memiliki ukuran per keping mulai dari 1 hingga 2 GB per keping. Kecepatan transfer data dari RAM DDR2 itu berkisar antara 400 hingga 1066 MT per second dan clock speed di rentang 200 sampai 533 MHz.
Pada generasi DDR2, ukuran tiap keping sudah berkapasitas 1 GB hingga 2 GB. Untuk konsumsi dayanya relatif lebih kecil, yaitu hanya 1,8 volt saja. Berikutnya yaitu tipe memori DDR3. Generasi DDR ketiga bisa dikatakan cukup lama menduduki tertinggi di pasaran, sebab mulai muncul di tahun 2009. Generasi DDR ketiga bisa dikatakan cukup lama menduduki tertinggi di pasaran, sebab mulai muncul di tahun 2009, dan di tahun 2019 masih ada yang menggunakannya. Ukuran keping dari DDR generasi ketiga sudah mencapai kapasitas hingga 8 GB pada tiap kepingnya. Kecepatan transport lainnya sudah cukup tinggi, yaitu antara 800 sampai 2133 mt per second, dan clock speednya mencapai 400 sampai 1066 MHz, serta dengan terdapat peningkatan dalam hal memory clock dan bus secara drastis. Kecepatan clock dan transfer rate pada RAM generasi ketiga jauh lebih unggul daripada RAM generasi kedua atau generasi RAM DDR2. Perbandingannya bisa mencapai 10 kali dari proses generasi kedua. Dalam hal penggunaan dayanya hanya mengkonsumsi daya 1,5 volt saja. Dan tipe memori yang keempat yaitu tipe memori DDR4. Generasi RAM DDR4 mulai ramai di pasaran dan banyak digunakan di berbagai perangkat komputer maupun laptop, yaitu sekitar tahun 2013 hingga saat ini. Menambahkan kinerja memory clock, memory bus yang lebih tinggi namun menggunakan fabrikasi dan voltase lebih rendah, membuat memori RAM ini tetap rendah suhu walau memiliki kinerja tinggi. RAM DDR4 merupakan generasi RAM terbaik di tahun 2018 hingga 2019. Tapi karena jenis terbaik artinya harga pun sebanding dengan kualitasnya. Untuk kapasitas memori jenis ini pun cukup besar, hingga 16 GB per chip ya. Bahkan yang terbaru memori RAM ini bisa mencapai hingga 32 GB per chipnya. Mempunyai memori clock serta memori bus tinggi, akan tetapi dengan konsumsi daya yang rendah. Mempunyai memori clock serta memori bus tinggi, akan tetapi dengan konsumsi daya yang rendah. DDR4 sudah mendukung kecepatan transfer antara 2133 sampai 4266 mt per second dan clock speed 1066 sampai 2133 MHz. Ini adalah pembandingan tipe RAM dari DDR generasi pertama hingga DDR generasi keempat. Perkembangan signifikan terjadi di bagian bus clock, transfer rate, bandwidth, fabrikasi chip RAM, dan penggunaan daya voltase yang rendah. Komponen hardware berikutnya yaitu Video Graphic Adapter atau VGA. VGA adalah suatu perangkat keras komputer yang berfungsi menerjemahkan tampilan ke layar monitor. VGA juga disebut sebagai kartu grafis. Selain itu, VGA juga dapat mengacu pada konektor VGA 15 pin yang masih digunakan secara luas untuk mengantarkan sinyal video analog ke monitor. Umumnya untuk proses desain grafis atau permainan video diperlukan kartu grafis yang berdaya tinggi. Ada dua jenis VGA. Jenis pertama yaitu VGA onboard. VGA onboard adalah unit pemrosesan yang telah menyatu pada motherboard, maka VGA card tidak diperlukan lagi. Keberadaan chipset VGA onboard tidaklah bersifat tetap, karena VGA onboard dapat diatur untuk tidak aktif jika user ingin memasang VGA card yang diinginkannya. Kemudian ada VGA card dengan kartu VGA. Sejak sistem PC IBM pertama, di dalam komputer pasti ada unit kartu grafis. Dengan menggunakan kartu VGA non-onboard, maka akan didapatkan kinerja yang lebih baik daripada sistem yang menggunakan UMA atau Unified Memory Architecture. Kelebihan dan kekurangan dari kedua jenis VGA. VGA card onboard memiliki kelebihan yaitu sudah menjadi satu paket dengan mainboard atau motherboard, sehingga dipastikan tidak akan ada masalah dengan komputer kalian ketika digunakan. Terlebih lagi, VGA card onboard
dapat dikatakan gratis. Setiap kalian membeli mainboard, pasti sudah terpasang kartu VGA onboard. Kekurangan dari VGA card onboard ialah tidak memiliki memori sendiri. Hal ini berakibat pemotongan memori utama CPU atau laptop kalian atau desktop kalian yang dikenal dengan RAM atau Random Access Memory untuk digunakan oleh VGA. Jika RAM terbatas, tentu saja kinerja PC atau desktop secara keseluruhan akan menjadi melambat. Sementara VGA Card add-on memiliki kelebihan ialah bisa melakukan pekerjaan rendering berat dan juga tidak memakan memori utama atau RAM dalam CPU. Proses yang melibatkan grafis tidak akan membebani prosesor dan juga komputer kalian akan lebih cepat dalam memproses sesuatu. Kelemahannya yaitu harganya cenderung agak mahal, bahkan lebih mahal dari seperangkat motherboard ditambah dengan prosesor serta RAM. Selain itu, kelemahannya lainnya yaitu membuat komputer kalian membutuhkan tenaga atau daya yang lebih besar dari biasanya. Jika kalian memiliki power supply yang kapasitasnya tidak besar seperti spesifikasi yang dibutuhkan, maka kinerja PC atau komputer tidak akan berjalan secara normal, sehingga diharuskan mengganti power supply dengan daya yang lebih tinggi dan tentunya harganya tidak murah. Komponen hardware selanjutnya yaitu storage drive atau hard disk. Hard disk terbagi menjadi dua jenis, yaitu hard disk drive dan solid state drive. Hard disk drive atau HDD adalah sebuah komponen perangkat keras yang menyimpan data sekunder berisi piringan magnetis dengan maksud menyimpan data di sebuah komputer. Data yang disimpan dalam disk atau disk keras tidak akan hilang ketika diberi tegangan listrik. Dalam sebuah hard disk drive biasanya terdapat lebih dari satu piringan untuk membesar kapasitas daya data yang dapat ditampung. Jenis hard disk drive yaitu ada Parallel Advanced Technology Attachment atau PATA atau PATA. Parallel Advanced Technology Attachment atau PATA adalah standar antarmuka untuk koneksi perangkat penyimpanan. Drive jenis ini juga dikenal sebagai Integrated Drive Electronic atau IDE. Drive ini menggunakan kabel 40 dan kawat 80 dengan konektor 40 pin. 40 kabel kawat digunakan dalam hard disk yang lebih tua dan lebih lambat, sedangkan 80 kabel kawat digunakan dalam yang lebih cepat. Jenis yang kedua yaitu Serial Advanced Technology Attachment atau SATA. Serial Advanced Technology Attachment atau SATA adalah sebuah antarmuka penyimpanan untuk menghubungkan host bus adapter untuk perangkat penyimpanan massal seperti hard disk drive dan optical drive. SATA adalah pembaruan dari standar persinyalan paralel, yaitu paralel ATA atau PATA pada tahun 1980-an yang digunakan untuk electronic drive terintegrasi yang disempurnakan atau Enhanced Integrated Drive Electronic atau EIDE dan Drive Elektronik Terintegrasi atau IDE sebelumnya. Serta menawarkan beberapa keunggulan dibandingkan ATA dan PATA. Fitur yang paling ditingkatkan adalah pertukaran panas dan kecepatan transfer data yang lebih cepat. Hot swapping adalah kemampuan untuk mengganti komponen sistem komputer tanpa harus mematikan sistem. Kecepatan transfer data 6 gigabit per second serta juga jauh lebih cepat daripada ATA dan PATA. Jenis ketiga dari hard disk drive yaitu Small Computer System Interface atau SCSI. SCSI merupakan set standar untuk menghubungkan secara fisik dan mentransfer data antara komputer dan peripheral. Hard disk ini mirip dengan hard drive IDE. Mereka juga berputar pada tingkat yang lebih tinggi dibandingkan dengan IDE dan SATA. Driver IDE dan SATA umumnya berputar pada kecepatan 7.200 rotation per minute atau RPM, sedangkan SCSI berputar pada kecepatan 10.000 hingga 15.000 rotation per minute. Hard disk SCSI membutuhkan pengontrol yang mengoperasikan interface antara driver dan motherboard komputer. Jenis drive kedua yaitu Solid State Drive atau SSD.
SSD adalah perangkat penyimpanan data yang menggunakan serangkaian IC sebagai memori yang digunakan untuk menyimpan data atau informasi. SSD dianggap sebagai versi canggih dari USB flash drive dengan kapasitas yang jauh lebih besar dan berfungsi sebagai pengganti hard disk yang selama ini digunakan pada perangkat komputer. Sehingga SSD adalah perangkat elektronik yang berfungsi menyimpan data seperti hard disk drive atau HDD, namun konstruksinya seperti USB flash drive yang tersusun dari beberapa IC sebagai memori. Umumnya SSD menggunakan apa yang disebut flash memory berbasis NAND. Ini merupakan jenis memori non-volatile. Sederhananya, non-volatile berarti memori tersebut tetap bisa menyimpan data walaupun tegangan supply-nya dimatikan. Ini merupakan prinsip dasar dari sebuah memori permanen seperti halnya USB flash drive. Pada awalnya banyak yang meragukan ketahanan data yang tersimpan di dalam memori jenis ini. Mereka mengatakan hanya bisa tersimpan untuk beberapa tahun saja. Data akan lenyap jika disimpan lebih lama lagi. Namun kenyataannya tidak demikian, apalagi dengan teknologi yang terkini. Bahkan data bisa menyimpan dengan aman hingga 200 tahun. Jenis-jenis solid state drive umumnya terdapat dua jenis, yaitu SSD SATA dan SSD NVMe. Jenis SSD serial ATA atau SSD SATA. SSD SATA 2,5 inci adalah jenis SSD yang paling universal dan bisa diinstal atau diterapkan ke komputer. SSD jenis ini didesain sebagai penerus atau pengganti hard disk drive. Maka dari itu, secara desain dan soketnya dibuat mirip dengan HDD, tepatnya HDD laptop. Soketnya pun sama, berjenis SATA. Sesuai namanya, SSD ini memiliki ketebalan 2,5 inci. Jadi kita bisa mengganti HDD laptop dengan SSD SATA 2,5 inci ini untuk mendongkrak performa laptop. Kecepatan SSD 2,5 inci ini berkisar 300 MB per second sampai 500 MB per second. Kecepatan ini sudah sekitar 5 kali lebih cepat daripada kecepatan hard disk drive. SSD seri SATA ini merupakan peningkatan atau pembaruan dari hard disk drive yang dipakai hingga saat ini. Namun yang perlu dicatat, tidak semua komputer atau laptop bisa menggunakan SSD SATA jika perangkat komputer atau laptop yang digunakan tidak mendukung peningkatan ke SSD. Dan SSD jenis kedua yaitu SSD Non-Volatile Memory Express atau SSD NVMe. NVMe merupakan singkat dari Non-Volatile Memory Express. Bisa dikatakan ini adalah terobosan baru. Bisa dikatakan ini adalah terobosan terbaru di bidang SSD. Ini adalah terobosan terbaru di bidang SSD karena ia mampu menghubungkan hard drive melalui port PCIe yang berfungsi untuk membangun kecepatan dengan data maksimum. Perangkat ini memiliki jenis memori yang mirip dengan RAM. Hanya saja, data di dalamnya tidak akan terhapus ketika Anda atau kamu mematikan komputer atau laptop. Jadi bisa dikatakan bahwa NVMe ini mampu memanfaatkan kecepatan yang ditawarkan oleh PCIe. Hal ini berpengaruh pada performa yang bisa mentransfer data beberapa kali lebih cepat dari SSD lainnya. Tak heran bila kecanggihan yang menjadikannya primadona baru di bidang SSD. SSD NVMe merupakan standar tertinggi dari jenis SSD lainnya karena bisa memiliki daya transfer yang lebih tinggi dibanding jenis SSD sebelumnya. Dan ini adalah perbandingan hard disk drive dengan SSD. Peningkatan terjadi di komponen daya, kapasitas yang besar untuk hard disk drive dan kapasitas SSD yang kurang dari hard disk drive, namun memiliki waktu booting yang lebih cepat, memiliki daya yang lebih rendah, tidak menghasilkan kebisingan, tidak adanya getaran, tidak menghasilkan panas, kecepatan buka file 30% lebih cepat dari hard disk drive, dan kecepatan baca tulis yang lebih cepat dibanding hard disk drive. Umumnya memiliki ukuran 200 MB per second. Bahkan ada yang mencapai hingga 550 MB per second untuk SSD tercanggih untuk jenis
SATA. Bahkan ada juga SSD yang terbaru, yaitu SSD NVMe, yang bisa mampu memiliki kecepatan baca tulis hingga 3000 MB per second. Selanjutnya yaitu power supply. Power supply atau catur daya adalah suatu alat atau perangkat elektronik yang berfungsi untuk mengubah arus AC menjadi arus DC untuk memberi daya suatu perangkat keras lainnya. Sumber AC yaitu sumber tegangan bolak-balik, sedangkan sumber tegangan DC merupakan sumber tegangan searah. Power supply atau unit catur daya secara efektif harus menginstalasi rangkaian internal dari jaringan utama, yang biasanya harus dilengkapi dengan pembatas arus otomatis atau pemutus bila terjadi beban lebih atau hubung singkat. Jenis-jenis power supply. Ada yang pertama yaitu ada AC power supply. AC power supply adalah power supply yang mengubah suatu taraf tegangan AC ke taraf tegangan lainnya. Contohnya AC power supply yang menurunkan tegangan AC 220 volt ke 110 volt untuk peralatan yang membutuhkan tegangan 110 volt AC, atau sebaliknya dari tegangan AC 110 volt ke 220 volt. Kemudian ada DC power supply. DC power supply adalah pencatur daya yang menyediakan tegangan maupun arus listrik dalam bentuk DC atau direct current dan memiliki polaritas yang tetap, yaitu positif dan negatif untuk bebannya. DC power supply yang mengubah sumber tegangan listrik AC menjadi tegangan DC yang dibutuhkan oleh peralatan elektronika. AC to DC power supply pada umumnya memiliki sebuah transformator yang menurunkan tegangan, dioda sebagai penyearah, dan kapasitor sebagai penyaring. Setelah membahas tentang komponen hardware, kita akan membahas komponen software. Apa sajakah itu? Yang pertama yaitu Basic Input Output System atau BIOS. BIOS adalah firmware pada sistem komputer yang berfungsi untuk inisialisasi perangkat keras atau hardware saat komputer dihidupkan atau melakukan booting, dan memberikan layanan runtime service untuk menjalankan perangkat keras pada sistem operasi atau perangkat lunak lain saat komputer hidup atau komputer dihidupkan. Fungsi BIOS diantaranya yaitu fungsi operasi, fungsi ekstensi, fungsi operating system service, dan fungsi konfigurasi. Kemudian ada Unified Extensible Firmware Interface atau UEFI. UEFI adalah pembuatan teknologi terbaru dari BIOS yang berfungsi mengupdate fungsi BIOS yang sudah ketinggalan zaman. Pada awalnya, UEFI muncul pada pertengahan tahun 1990-an, dimulai dengan hadirnya standar EFI yang ada pada komputer server. Seiring berjalannya waktu, sistem EFI mengalami perkembangan agar bisa digunakan pada semua komputer, tidak terbatas pada satu komputer saja. Maka lahirnya sistem baru EFI yang lebih banyak menyebutnya dengan EFI ketimbang dari EFI. Kelebihan UEFI yang tidak dimiliki oleh BIOS adalah UEFI memiliki komunikasi yang lebih baik dengan hardware dan firmware dibanding dengan BIOS. Contohnya saja, UEFI tidak lagi memerlukan boot sector pada hard disk, bisa juga menggunakan mouse dan keyboard untuk interface. UEFI bisa custom program sehingga proses desain hardware bisa menambahkan aplikasi dan driver di dalamnya. Jadi sudah tidak perlu lagi CD driver seperti yang ada pada komputer BIOS. Tampilan UEFI lebih menarik dan modern dibandingkan BIOS. Tentunya bisa menggunakan mouse dan keyboard untuk inputnya. Security UEFI yang lebih kuat dibandingkan dengan BIOS. Mendukung kapasitas hard disk lebih dari 2,2 TB. Memiliki waktu startup yang lebih cepat. Proses resume dari Hibernate yang lebih cepat. Mendukung driver perangkat 64 bit. Saat ini UEFI bisa menjalankan BIOS, jadi untuk hardware lama masih bisa berjalan dengan normal. Dan komponen software inti adalah operasi sistem atau OS. Operasi sistem adalah perangkat lunak yang mengatur sumber daya dari perangkat keras dan perangkat lunak, serta sebagai daemon untuk program komputer. Tanpa sistem operasi,
pengguna tidak dapat menjalankan program aplikasi pada komputer mereka kecuali program booting. Sistem operasi mempunyai penjadwalan yang sistematis, mencakup perhitungan penggunaan memori, pemrosesan data, penyimpanan data, dan sumber daya lainnya. Fungsi operasi sistem yaitu sebagai pengatur hardware, menjalankan perintah dasar pada komputer, mengorganisir atau mengatur berbagai macam aplikasi, menerjemahkan bahasa pemrograman, dan untuk peran komputer yang lebih optimal. Apakah saja operasi sistem tersebut? Jenis operasi sistem akan dijelaskan di slide berikutnya. Sistem operasi biasanya sudah terpasang saat Anda pertama kali membeli komputer. Sebagian besar pengguna komputer langsung menggunakan sistem operasi tersebut, tetapi mereka dapat mengubahnya dengan sistem operasi yang lain. Terdapat 3 sistem operasi komputer yang umum digunakan, yaitu Windows, macOS, dan Linux. Yang pertama yaitu operasi sistem Windows. Windows merupakan jenis OS terbesar di dunia yang saat ini banyak diadopsi untuk membantu mengakomodir kebutuhan sehari-hari, mulai dari komputer instansi, akademisi, hingga kebutuhan pribadi. Sekarang ini, Windows menjadi OS terbaik, mengalahkan Linux dan operasi sistem lainnya saat ini. OS Windows mampu tampil menarik dengan visual grafis GUI. Sebagai informasi, OS Windows sejatinya merupakan Microsoft DOS yang beberapa tahun sebelumnya masih berbasis tulisan tanpa gambar. Operasi sistem berikutnya yaitu Linux. Linux diperkenalkan pertama kali oleh Linus Torvalds pada tahun 1991 silam. Sistem operasi yang satu ini memiliki sifat open source, di mana pengguna dapat memodifikasi dan mendistribusikan kembali secara bebas tanpa perlu lisensi. Berkat fleksibilitas ini, rata-rata pengguna Linux kerap kali memasang dan melakukan konfigurasi sendiri untuk merancang atau memodifikasi. Berkat fleksibilitas ini, rata-rata pengguna Linux kerap kali memasang dan melakukan konfigurasi sendiri untuk membangun sistem. Pengguna OS Linux mayoritas juga paham akan teknologi, sehingga perkembangan Linux sangat pesat dibandingkan operasi sistem Windows dan macOS yang kebanyakan merupakan pengguna sehari-hari. Dan operasi sistem yang ketiga yaitu macOS. macOS atau singkatan dari Macintosh Operating System adalah sistem operasi eksklusif yang hanya terdapat di komputer Apple saja. macOS yang diluncurkan pada tahun 1984 pertama kali digunakan untuk komputer bernama Lisa. Lisa tak lain adalah komputer hasil rancangan Steve Jobs setelah ia menempuh perjalanan spiritual ke India. Di atas kertas, pengguna sistem operasi yang satu ini memang tergolong relatif lebih sedikit dibandingkan pengguna lainnya. Pasalnya, produk Apple dari dulu sampai sekarang tergolong sebagai perangkat mahal dan perangkat terbatas pada ekosistem Apple. Dan apa saja kelebihan dari masing-masing setiap operasi sistem? Windows memiliki tampilan antarmuka yang user-friendly, lebih mudah dalam proses instalasi, dan memiliki aplikasi yang melimpah. Aplikasi yang melimpah tentu akan menjadi variasi atau membebaskan para pengguna untuk menginstal aplikasi apa saja. Dan tentunya dalam hal gaming atau bermain video game, tentu memiliki banyak video game atau aplikasi game di OS Windows. Kelebihan yang dimiliki Linux yaitu berbasis open source, gratis, tidak ada biaya lisensi, dan perkembangannya sangat kencang karena dikembangkan banyak orang. macOS memiliki kelebihan yaitu lebih stabil, tampilan antarmuka cocok untuk kebutuhan multimedia, memiliki keamanan tinggi dan tidak mudah diretas, dan aman dari virus. Bisa dikatakan macOS memiliki sistem keamanan yang tinggi
dan tidak mudah untuk diretas, sehingga keamanan pengguna terjamin dengan adanya macOS. Ditambah lagi kebutuhan multimedia yang dengan dukungan kebutuhan multimedia menjadikan macOS tampil lebih nyaman untuk pengguna. Namun di samping kelebihan OS tersebut, ada kekurangan dari masing-masing operasi sistem tersebut. Kekurangan operasi Windows yaitu tidak open source dan tentunya berlisensi berbayar dan harganya lumayan mahal. Mudah diratas karena sistem keamanannya masih lemah dan rentan terkena serangan virus. Karena OS Windows merupakan operasi sistem yang terbesar di dunia, maka tidak heran operasi sistem Windows menjadi sasaran para peretas dan dengan menyusupkan virus atau meretas suatu sistem operasi di Windows. Kekurangan operasi Linux yaitu tidak dianjurkan bagi pengguna awam atau umum. Pengguna awam atau umum tidak disarankan untuk menginstal Linux karena UI yang cukup berbeda dengan operasi sistem lainnya dan hanya digunakan untuk pengguna khusus, misal developer dan sebagainya. Ditambah lagi dengan aplikasi Linux yang terbatas dan cara install Linux yang terbilang sulit. Kekurangan dari operasi sistem macOS tentunya harganya relatif mahal, kurang optimal untuk gaming, artinya macOS tidak dirancang nyaman untuk para penikmat gaming, dan tentunya tidak open source, tentunya hanya digunakan untuk ekosistem Apple saja. Demikian pembahasan tentang komponen penyusun komputer. Dengan video ini bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, kurang lebih mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam.